year. Cerita berlatar di Washington DC. Ada seorang laki-laki bernama Jack Lawson. Ia adalah pembuat Duck Boy, sebuah pangkalan ruang angkasa, dan ia harus mengikuti sidang dewan di tempat ini. Dan ini adalah adiknya, bernama Jacob Lawson, seorang ahli cuaca ISS. Saat sidang, Senator mengatakan bahwa pada resolusi PBB 2814 menyatakan Amerika harus menyerahkan kendali Dutch Boy kepada Komite Dewan Internasional dalam 3 hari. Senator mengatakan bahwa di sini banyak sekali tumpukan laporan dari melanggar prosedur dan banyak perintah yang dilanggar oleh Jack. Dan ia juga meninju salah satu pengawas federal. Jack membela diri dengan mengatakan, ia hanya mencoba menyelamatkannya dari kapasitor yang memiliki tegangan listrik tinggi yang bisa membunuh pengawas itu. Dan ia juga mengaktifkan Dutch Boy tanpa persetujuan mereka. Itulah yang sangat melanggar. Jack berkata bahwa akan terjadi serangkaian badai di Asia Tenggara dan Atlantik Utara yang akan mengakibatkan puluhan ribu manusia akan mati seketika. And operational without our consent. There were a series of storms building and killed tens of thousands of people. On without you. Hasil dari Jack yang melawan senator itu, ia dipecat dari jabatannya dan digantikan oleh adiknya sendiri, yaitu Jacob. I wish I could help you, I really do. Why not? But that's great. You're fired. 3 tahun kemudian, di Afghanistan, sekumpulan tentara PBB sedang konvoi menuju ke suatu tempat. Mereka berhenti di sebuah desa yang tampak ada butiran-butiran es yang menyelimutinya. Mereka langsung saja bergegas memeriksanya. Setelah mereka memasuk desa yang sunyi itu, mereka melihat semua warga desanya kaku seperti daging yang dimasukkan ke dalam freezer, dan ini mengejutkan mereka. Adegan berpindah ke Jacob. Jacob yang sedang menggoda wanita bernama Sarah, yang bekerja sebagai agen rahasia dari presiden. Mereka yang sebenarnya pacaran, walaupun dalam peraturan mereka tidak boleh berpacaran, tetapi mereka tetap gas terus. Dan Jacob dipanggil untuk rapat mendadak bersama presiden untuk membahas sesuatu. Di dalam rapat, mereka membahas bahwa salah satu satelit termosfer mereka rusak di Afghanistan, dan saat ditinjau oleh PBB, terlihat warga desa yang sudah menjadi es. Di dalam rapat itu, mereka berargumen ke sana ke sini, dan Jacob berkata bahwa ada 300 orang yang mati, dan mereka harus cepat membereskan masalah ini. Ia sebagai kepala dari Dutch Boy, orang yang sangat bertanggung jawab atas apa yang terjadi sekarang. Dan ia berkata, masalah ini tidak bisa selesai dengan mereka semua yang ada di ruangan ini. Masalah ini harus diselesaikan oleh ahlinya, atau si pembuat Dutch Boy, yang itu adalah kakaknya sendiri, yaitu Jack. Di pangkalan Dutch Boy, mereka ingin memeriksa satelit yang beroperasi di Afghanistan yang menyebabkan semua ini terjadi. Replacement cleared for launch. On Sat 5A. A section of all components. Dan ada satu kru dari India yang bernama Mahmud. Ia mencoba memeriksa satelit itu
Tetapi, bukan memeriksanya, ia malah mentransfer semua data dari satelit itu menggunakan alat khusus. Dan menyelipkannya ke dalam bukunya, ia langsung pergi menuju lokernya untuk menyimpan data itu. Setelah selesai, ia ingin keluar, dan tiba-tiba Please stand clear of the doors. Berlanjut di pantai Kokoa, Jacob sampai di suatu tempat, dan ia melihat ada seorang anak perempuan yang sedang memperbaiki panel surya. Si anak yang bernama Hannah menyapa Jacob, yang ternyata itu adalah ponakannya sendiri. Dual-axis sun tracking solar generator. Hey, where'd he find that? He's here. You made it, right? Yeah, come here, you. Dan setelah 3 tahun tidak bertemu, sempat ada adegan tegang di sini, karena Jacob mengkhianati Jack dengan memecatnya. That's true. Really? I don't remember that. Yeah, you do. No, I don't. Sempat basa-basi, Jacob menjelaskan bahwa mereka sedang menghadapi masalah yang sulit di Dutch Boy. Jack berkata bahwa itu bukan masalah ia lagi, dan ia tidak mau tahu tentang itu, tetapi Jacob menjelaskan benda buatan Jack itu sudah membunuh ratusan warga, dan tidak menutup kemungkinan nantinya akan banyak warga yang terbunuh karena alat yang bisa mengubah-ubah cuaca, menciptakan tsunami dan badai itu. Maka Jack harus kembali bekerja untuk membereskan masalah dari bendanya itu. Jack mau tidak mau harus bertanggung jawab, dan ia mau pergi ke luar angkasa untuk memperbaikinya. Countries to agree to build a space station. Right? And there was something wrong with the thing built, and people are dying. Sebelum pergi, Hannah harus dititipkan dulu ke ibunya, karena Jack dan istrinya sudah bercerai. Hannah sempat merajuk, takut ayahnya tidak bisa kembali ke bumi dan menemaninya lagi. What did I tell you about eavesdropping? Jack berkata, "Wahai anakku, ini adalah tugas negara, dan ayah harus menjalankannya, supaya bumi terselamatkan." Sementara di markas ICC Dewan Iklim Pasifik, di Hong Kong, Cina, ada seorang karyawan bernama Cheng, yang sedang memeriksa situasi di Afghanistan. Karena lapar, ia ke toko kelontong setempat. Ia yang sedang memasukkan belanjaannya ke dalam mobil, harus kaget dengan larva yang tiba-tiba membelah jalanan tempat ia berada. Dan ia langsung cabut dengan susah payah, dan retakan yang di dalamnya ada larva yang terus mengikutinya. Dengan menyetir seperti Paul Walker, ia berhasil melewati itu, dan ajaibnya, suhu pun berubah menjadi dingin dengan sangat cepat. Kita berpindah ke Cape Canaveral, Florida, pusat angkasa Kennedy. Jack, yang berangkat 1 jam lagi, dengan menggunakan kapal OF-104. Ia nampak bersemangat, bisa kembali. Back home.
Saat sampai di Dutch Boy, ia disambut oleh UT. Salah satu pegawai di situ, Jack, masuk ke dalam dan ia menemukan beberapa kerusakan hanya dengan mendengar sedikit suara di pangkalan ini. And you hear that? I'm sorry, Shh, listen. That's a bad step-down transformer. Mr. No, I Lawson. know, it's not your fault. But when I... Ia menemukan bahwa transformatornya rusak dan ia ingin bertemu komandan di pangkalan ini yang kebetulan komandannya ialah UT sendiri. Congratulations. One of our crew died this week, Mr. Lawson. Dan ia langsung diperkenalkan oleh beberapa tim barunya, Adisa di bagian struktur, dan Ken di bagian sistem dan analisis SOS, Hernandez bagian robotik, dan Duset di bagian keamanan dan komunikasi. Dan Jack berkata bahwa ada 3 situasi yang harus mereka periksa, yaitu Afghanistan, ilmuwan yang mati dan insiden di Hong Kong. Dan Ken berkata bahwa insiden di Hong Kong hanyalah insiden gas yang bocor dan tidak usah mengkhawatirkannya, tetapi Jack ingin tetap memeriksanya dan mereka harus bekerja secepatnya. Beralih ke Jacob yang habis perkitiu dengan Sarah. Ia mendapatkan telepon dari Cheng mengenai insiden yang menimpa Hong Kong. Cheng menjelaskan bahwa cuaca secara tiba-tiba berubah menjadi panas sebelum pipa meledak, dan sensor satelit pasti mencatat semuanya. Dan Cheng sudah memeriksa berkali-kali, ia malah tidak bisa masuk ke satelit Dutch Boy untuk Hong Kong. Jacob diminta untuk memeriksa holoframenya, dan akses Jacob pun ikutan ditolak. Cheng berkata, satu-satunya berwenang dalam hal ini adalah orang di Gedung Putih. Lanjut, Cheng memberitahu, ada seseorang yang menyembunyikan kerusakan sistem, dan ini akan berdampak kerusakan kritis secara global. Kata Cheng, akan terjadi bencana hebat, yang disebut Geostrom, bencana yang terjadi secara serempat di seluruh dunia. Jacob, yang penasaran pun, melihat televisi dan ia bingung, apa yang terjadi sebenarnya. Di Dutch Boy, Jack menanyakan, satelit di atas satelit Afghanistan itu rusak. Satelit itu bernama Rock and Rolla, dan mereka semua diminta untuk memeriksa satelit itu. We don't know. We checked the satellite's hard drives, but the log... 1,270 to be exact. Kembali ke Jacob, ia menemui Dena, salah satu stafnya. Ia meminta untuk mencari tahu mengapa holoframe-nya tidak berfungsi dengan baik. What are you doing down from Mount Olympus and visit? Well, I have a bit of a favor. I have a problem with my holoframe. I am mildly... Saat Dena sedang mengerjakan, mereka mengetahui bahwa ada yang memblokir aksesnya dengan sengaja. Manila line disruption. Wait, look. You still leading that Secret Service check? Kembali ke Jack, ia mendapatkan panggilan mendesak dari Gedung Putih, yang ternyata dari Jacob. Jacob berkata bahwa di sini ada yang menyabotase satelit komunikasi Dutch Boy. Dan Jacob mencoba mengakses satelit Hong Kong, tetapi tidak bisa. Jack sudah menduga ini terjadi. Dan Jack akan berusaha mengambil data dari satelitnya langsung yang berada di sini. Dan mereka langsung mengambil satelit Hong Kong 022 dan memeriksanya. Tetapi, saat ini diturunkan, alatnya tidak berfungsi, dan tangan robot itu tidak terkendali lagi. No idea. Not responding. Jesus, Hernandez! Watch out! Setelah diporak-porandakan oleh robot yang konslet, mereka harus memperbaikinya. Saat di tempat perbaikan, karena ada beberapa perangkat yang rusak berat, mereka jadi tidak bisa memperbaiki dan mengambil data dari satelit itu. It's toast. So we've lost all the drive. Not all of them. Dan Duset berkata bahwa tidak semuanya hancur. Ia mempunyai video dari Mahmud sebelum terbunuh. Who has a drive inside?
and one of them got stuck in the communication. Di video, ada salah satu perangkat keras yang masih terjepit di menara komunikasi. Looks like the seal locks are still intact. We're lucky. Tanpa basa-basi, Ute dan Jack langsung keluar untuk mengambil perangkat itu di menara komunikasi. Gravity threshold and follow me. And I'll see what's on those drives. Okay. Kembali ke Cheng, ia sedang mencari tahu apa yang membuat ia tidak bisa mengakses satelitnya. Tetapi tiba-tiba, lampu pun mati, dan ada beberapa mas-mas yang masuk, membawa senjata, yang pasti 100% ingin menghabisi Cheng, karena kemungkinan Cheng tahu siapa dalang dari semua peristiwa ini. Saat Jack mendapatkan perangkat itu, tiba-tiba gas pendorong yang ia pakai tak terkendali. Sepertinya ada seseorang yang ingin membuat Jack mati. Hold up. Control, the panel is secured. Ia terombang-ambing, membentur sana-sini, dan ia langsung melepaskan gas pendorongnya. Eject the pack! Eject the pack! Christ, we're gonna lose him. We're gonna lose him. Beruntung, mereka masih selamat, dan tanpa diduga, Jack berhasil mengambil chip inti dari perangkat yang besar tadi, dan mereka ingin melakukan pemeriksaan pada chip itu. Setelah diperiksa, UT tidak menemukan sebuah kerusakan sistem, jejak dan data sidik jari pun bersih. Jack memaparkan keganjilan terhadap kejadian seperti Mahmud yang meninggal, dan satelit Hong Kong yang diretas, dan kemungkinan ini adalah perbuatan orang yang sama. UT pun berujar, data-data ini kemungkinan besar sudah dihapus dari pusatnya. Jack, si pembuat Dutch Boy, ia sudah membuat pustakanya sendiri untuk berjaga-jaga. Tetapi Jack kalah cepat. Pelaku sudah memperkirakan hal itu, dan ia sudah tidak bisa mengakses itu lagi. But by who? Anyone with level 3 access and above. Jacob dan Sarah yang sedang menunggu Cheng, dan Cheng yang terlihat di seberang jalan, dan hendak menyeberang. Tetapi benar-benar hari akhir dari si Cheng, ia didorong oleh seseorang dari belakang, yang mengakibatkan ia tertubruk mobil. Sarah sempat melihat orang yang mendorong Cheng, dan ia mengejarnya, tetapi Cheng, di sisa hidupnya, ia hanya mengatakan satu kata yaitu, Zeus. Setelah itu ia wafat. Jack menelpon Jacob, dan ia hanya ingin meminta maaf kepada Jacob atas kelakuannya selama ini. Jacob, yang habis terkena musibah pun marah dan langsung pergi. Jack, yang berkata itu kode yang tak terbicarakan antara saudara. Jack berkata, kau ingat hari saat ayah mengajak kita memancing, dan ia menjatuhkan ponselnya ke Key Biscayne, bukti bahwa Lawson bukanlah nelayan. 4 jam, kita bertiga tidak menangkap apapun. Aku berusaha menyabotase pancing ayah, supaya kita segera pergi. Jacob, yang akhirnya mengerti, ia langsung menyuruh Dana untuk memecahkan kode dari Jack.
Setelah ia otak-atik, akhirnya mereka mengetahui Jack di dalam videonya menyampaikan syair yang panjang, dan itu adalah kode untuk memberitahu Jacob bahwa bukti sabotase ada tingkat tertinggi pemerintahan dan jangan percaya siapapun. Lalu Jacob mengajak Dana untuk beraksi dan mencari berkas yang bernama Project Zeus. Anything you can on a file named Project Zeus. Okay. Looks like we have ourselves a bro spirit. Ia mulai mencari dan menemukan transkrip ganda yang cukup rumit, dan Dana membutuhkan akses masuk ke dalam file-file rahasia yang aksesnya hanya dimiliki oleh Sarah. Saat Sarah pulang, ia mendengar suara di arah dapur, dan tiba-tiba Freeze! Oh, holy shit! sempat terjadi salah paham di antara mereka. Jacob menjelaskan bahwa Dana adalah karyawannya dan ia sedang membantu penyelidikan atas semua yang terjadi. Dan Jacob meminta akses Sarah dikarenakan ia adalah agen rahasia. Sarah sempat tidak mau karena ia sudah disumpah untuk tidak membocorkan apapun tentang Gedung Putih. A Secret Service agent to break into the White House. Because I'm the one who's asking you. Well, then it must be important. And you and I. shut up. Tetapi, karena kemanusiaan, Sarah memberikan akses ke server Gedung Putih untuk Dana bisa mencari file Zeus itu. Mereka sudah menemukan Project Zeus, dan mereka menemukan ribuan simulasi badai di tempat berbeda, dan semua berujung ke Geostrom. Dan karena semua ini, ada seseorang yang ingin menjadikan That Boy sebagai senjata pembunuh massal. Jack, yang masih penasaran dengan kematian Mahmud, ia menuju ruang kamera rahasia untuk melihat rekaman Mahmud sebelum terbunuh. Yeah. Terlihat Mahmud yang sedang mendiagnosa satelit Afghanistan, dan setelah di-zoom oleh Jacob, ia melihat Mahmud yang sedang mencuri data dari satelit itu. Setelah melihat rekaman Mahmud yang membawa holoframe ke lokernya, mereka langsung bergegas mencari loker Mahmud. Setelah dilihat, isi dari loker itu kosong, dan Doucette menodongkan senjata dan berkata, "Ngapain kalian di sini?" Killed Mahmoud. And what makes you think? Dan Doucette berkata, mereka salah loker, karena Doucette berada di sini, ia tahu di mana loker yang sebenarnya. Setelah melihat isi dalam loker, dan Jack mengambil holoframe-nya dan memeriksanya. Setelah mereka memeriksanya, mereka mengetahui bahwa Mahmud menyalin virus yang ada di dalam satelit. Virus itu tidak dihasilkan oleh komputer di dalam satelit, melainkan ditanam oleh seseorang. Jacob langsung menelpon Jack dan membawa serta Dana agar komunikasi mereka tidak bisa disadap orang lain. Jacob berkata bahwa ada yang mempergunakan Dutch Boy untuk menghancurkan kota, dan mereka menyamarkan pergerakan mereka sebagai kegagalan sistem. Dan mereka akan membunuh semua orang yang tahu dengan niat mereka. Karena Dutch Boy sudah terkena virus, mereka harus mematikan sistemnya dengan cara menggunakan kode pembunuh yang hanya dimiliki oleh presiden. Jack berspekulasi, seseorang sudah mengunci sistemnya, dan 2 minggu lagi, Dutch Boy akan menjadi milik seluruh dunia, dan presiden akan kehilangan kendali penuh atas Dutch Boy. Selain presiden, tidak ada yang memiliki akses ke Dutch Boy. No, you can't go to Palma. We're talking about shutting down Dutch Boy. I mean, even for an I hour. don't think you understand. Scene berpindah ke presiden US saat ini, yaitu Palma, yang sedang ingin melakukan kunjungan kampanye di Orlando. Dan Sarah yang ikut rombongan pun melihat gerak-gerik dari Jacob dan menemuinya. Jacob berkata, Sarah harus mengambil holoframe milik presiden dan meminta kode pembunuh darinya,
Karena Jacob tidak mau bencana yang lebih besar terjadi, maka dari itu, ia harus mendapatkan kode itu. Sedangkan di Dutch Boy, semua tampak sibuk, karena ada 200 satelit yang rusak. Saat ingin mematikan semua satelit yang rusak, ternyata satelit Tokyo sudah tidak bisa dikendalikan, dan akhirnya di satelit melaporkan bahwa ada ribuan peringatan badai yang terjadi seluruh dunia. Di pantai Brazil, tiba-tiba ada fenomena alam, ombak yang tiba-tiba menjadi es, dan membuat panik warga sekitar. Kembali ke Jack, ia punya ide untuk mengganti satelit yang rusak dengan satelit baru, dengan cara menghantamkannya, supaya bencana ini bisa berhenti dengan cepat. As fast as we can. We'd had to retrieve the other satellite. They're programmed to arrive in the exact same destination. Of course. All crews reported. Away she goes. Satellite replacement for Rio on its way. Sementara itu, wanita ini berlari dari kejaran es yang ingin membekukannya, dan naas, ada pesawat yang ternyata kena imbas juga, dan akhirnya kembali ke Dutch Boy. Satelit yang baru berhasil menghantam satelit yang rusak, dikira berhasil. Tapi sialnya, malah akan terjadi badai yang lebih besar lagi, yang tak terbayangkan oleh manusia, yaitu badai Geostrom, dalam waktu 1 jam 30 menit lagi. Keep them coming. Di Orlando, terlihat Presiden Palma yang sedang kampanye, dan Jacob, yang sedang memantau kejadian yang baru terjadi. Numerous casualties, but we don't know how severe. That a cargo plane may have crashed in the city related to the freezing cold. Tokyo and Lalu ia menemui Dekom, dan meminta kode pembunuh Dutch Boy kepadanya, dan Jacob berujar bahwa bencana ini disebabkan oleh Presiden, dan ia punya lusinan bukti. Alright, look. I gotta tell you. We are 90 minutes away from a... come again. Dekom memberitahu bahwa kode pembunuh itu ada di sidik jari dan retina mata sang presiden, maka cukup sulit mendapatkannya. Di Dutch Boy, tiba-tiba ada peringatan untuk penghancuran diri yang entah diaktifkan oleh siapa. Dan saat Jack ingin mematikan sistem itu, UT berkata, sistem ini hanya bisa dimatikan oleh Duncan, dan kemana perginya Duncan? Shut that down. I can't. Self-destruct. Lose the station. We won't be able to control the satellites. Why would you build that into the station? In case it... Duncan. Lalu tangki bahan bakar mulai meledak, dan Jack langsung mengevakuasi semua kru untuk menaikin kapal ulang-alik dan kembali ke bumi. Dan Jack, yang tahu siapa dalang dari semua ini, ia langsung menghampiri orang itu. Jake, what are you still doing? That felt good. Yang ternyata, Duncan lah penyebab dari kehancuran ini, dan ia tidak merasa bersalah karena kelakuannya yang bisa membunuh miliaran orang sekaligus dalam sekejap. The virus, you're the only one. Oh, the only one who could have sealed off. The only one that could have helped pull this off. Overrides for the self-destruct of the station. Dan Duncan berhasil melawan Jack dengan mengacungkan pistolnya, dan berkata, motif ia melakukan ini, karena sebagai ilmuwan, ia digaji rendah, dan ia ingin melihat bumi yang terbakar. If
you don't stop, there's not going to be a planet to spend it on. Aren't you a little bit curious to watch the world? No, because millions of people... Saat perkelahian, Jack dengan sengaja mengarahkan pistol itu ke kaca, dan ia langsung kabur dan menutup pintu. Kembali ke bumi, Dekom mengajak Jacob untuk ke ruangan presiden, dan ternyata Project Zeus. The train Dekom tiba-tiba menembak Jacob, dan sepertinya Dekom ini adalah dalang dari semua ini, dan terus mengejar Jacob. Jacob pintar dengan kabur ke keramaian kampanye, yang akan sulit untuk Dekom membunuhnya. Ia menemui Sarah, dan memberitahu dalam dari semua ini, bukan presiden seperti dugaan ia di awal, melainkan Dekom, dan mereka harus secepatnya menemui presiden dan meminta kode pembunuhnya, supaya bencana yang telah berlangsung ini bisa berhenti. Dan Sarah mengambil keputusan yang berani dengan berniat menculik presiden dan mendapatkan kode itu. President is the unless you want to steal his fingers and his eyes. We go now. Gunman spotted. POTUS is compromised. Get him out! Get him out! Take the president! Get him out of here! Go! Secret Service, get back! Get back! This ain't just no one comes down this hallway. Nobody gets through. I'm sorry, Mr. President. Seriously? Setelah berhasil menculik presiden, mereka langsung keluar dari tempat itu dan menaiki mobil yang disiapkan oleh Jacob. Sedangkan di Dutch Boy, UT dan Jack ingin mengevakuasi seluruh kru dari kehancuran satelit ini. Setelah Brazil dan Tokyo, sekarang giliran India yang terjadi tornado, Rusia sedang terjadi pencairan es, dan masih banyak negara lain yang terkena musibah ini. Goodbye, sir. Kembali ke Dekom, ia menyuruh semua anak buahnya untuk mengejar presiden dengan petunjuk dari holoframe-nya yang memancarkan signal. Di mobil Jacob, presiden diberitahu bahwa bencana dan kerusakan satelit ini dibuat oleh Dekom agar ia bisa membunuh semua pejabat dan masyarakatnya, dan ia yang akan mengambil alih kekuasaan di bumi ini. You'll take office after wiping out everyone. Dengan petir yang menyambar sana-sini, mereka memutuskan berjalan di bawah jembatan agar terhindar dari petir itu. Dan tiba-tiba anak buah Dekom menyerang mobil mereka, dan terjadilah adegan seru dalam film ini. You are implicating the Secretary of State in this. Anything I'm forgetting, honey? It's saying we're back in the clear with the... Just gotta take care of a little problem first. Barrier
Di Dutch Boy, mereka semua sedang dievakuasi dan menaiki kapal, dan Jack memilih untuk tetap tinggal di kapal untuk menerima kode dari Jacob, dan harus ada yang memasukkan kode itu ke pusat komputer utama agar bisa memberhentikan bencana ini. Then I stay. I'm the command. I need your hologram. Kembali ke bumi, Dekom berhenti dan menunggu kedatangan presiden yang pasti melewati jalan itu, dan ia ingin menyambut presiden dengan sebuah basoka, agar presiden mokat, dan ia menjadi presiden penggantinya. Terlihat, mobil yang dikendarai mereka sudah muncul dan tiba-tiba Here they come. mobil itu hancur berantakan, dan ternyata dan mereka sudah menjebak Dekom dengan berpura-pura ada di dalam mobil itu, dan Dekom tamat begitu saja. He's all yours. Wait a minute. I've given you an opportunity, Mr. Genocide, Leonard. You say genocide, I say because no one else would. I'm turning the clock by playing God. What the hell is Dutch Boy? Mereka sudah sampai di Cape Canaveral, Florida, pusat angkasa Kennedy. Jacob dan presiden langsung menelpon Jack, yang sedari tadi menunggu mereka. Mr. President? Dan presiden langsung mengaktifkan kode pembunuh, dan butuh waktu 1 menit untuk dikirimkan ke Jack. Dan presiden memberikan apresiasi kepada Jack karena pengorbanannya untuk menyelamatkan umat manusia. We thank you for your sacrifice. Belakangan, Jacob tahu bahwa kode itu hanya menghentikan badai geostromnya saja, bukan untuk mematikan penghancuran dari satelit itu. No. Come on. There must be a way. My fault. I'm the one who put you up there. Hey, it's okay. I wanted to go. It was my choice. Dan Jack rela untuk berkorban nyawa untuk kelangsungan hidup umat manusia dan kelangsungan hidup anaknya Hannah. Dan ini adalah pertemuan mereka yang terakhir di alam dunia, dan Jack meminta Jacob untuk menjaga putrinya selamanya. Hannah bersama ibunya terus menonton televisi untuk tahu kabar dari ayahnya Jack. We're being told now it is beyond repair. Honey, he's coming back. Dengan kondisi kapal yang sudah setengah hancur, Jack yang memakai pakaian astronot mencoba masuk ke suatu ruang, tetapi aksesnya ditolak. Dan tidak disangka, UT yang tidak ikut dalam evakuasi, ia mencoba menolong Jack dan berusaha bersama-sama. What are you doing here? I told you. Storm, 1 minute, 40 seconds. Waktu yang semakin sempit, Jack berusaha mematikan satelit ini dan memprogram secara manual supaya badai geostrom tidak terjadi, dan UT yang membantunya.
When the last, I'll manually reboot the entire system. To go. 3. Come on, baby. 2. And 1. Rebooting. The net is back up. Transferring control of the net back. Jack berhasil mematikan satelit, dan semua bencana berhenti seketika. Dan Jack cepat-cepat memprogram ulang satelit itu, dan tiba-tiba kapal yang sudah hancur, dan Jack mengajak UT ke satelit terakhir yang masih tersedia, untuk memanfaatkan satelit yang mempunyai pendorong, agar mereka bisa keluar dari reruntuhan itu. Dan di markas, mereka semua yang menonton kehancuran satelit, tampak shock, terlebih Jacob, yang harus melihat kematian dari kakaknya sendiri. Dan Hannah, yang sangat terpukul atas kepergian ayahnya, yang ia tonton langsung saat ini. And it appears we have lost the space. 2 heroes still aboard. Let's save the house. Get away as far as we can before the final Doc, releasing. Dan tiba-tiba salah satu staf memanggil Jacob untuk melihat ada samar-samar cahaya dengan mode SOS yang terlihat, dan mereka mengirim kapal untuk melihatnya. Picking up exhaust flare. Lalu beruntungnya, Hernandez yang tidak pergi jauh dari satelit itu, ia menemukan Jack dan UT, dan membawanya kembali ke bumi. Hernandez, you Yes, come here. Dan semua bencana yang hampir menghabisi semua umat manusia, akhirnya mereda dan dunia kembali seperti sedia kala. The shuttle you see is bringing home all the... welcome to the family. Well done, well done. Times I have to tell you. Never listen to me. Tamsoy, tamat asoy. Jangan lupa subscribe, like dan komennya ya. Terima kasih. Muah.